Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Di sini saya akan membahas tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Jenis-jenis laporan keuangan itu terdiri atas 1. Laporan laba rugi, 2. Laporan perubahan modal, 3. Laporan neraca, dan yang keempat, laporan arus kas. Namun yang kita bahas di sini adalah dari nomor 1 sampai nomor 3 saja. Dari keempat jenis laporan keuangan tadi, di sini kita bahas yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan perusahaan dalam satu periode akuntansi. Nah, laporan laba rugi dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, bentuk single step. Bentuk single step adalah di mana laporan laba rugi itu disajikan tanpa ada pemisahan antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha dan antara beban usaha dengan beban di luar usaha. Kemudian bentuk yang kedua, multiple step. Multiple step adalah adanya pemisahan antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha dan antara beban usaha dengan beban di luar usaha. Nah, sekarang bentuk laporan laba rugi yang pertama tadi adalah bentuk single step. Di sini dalam setiap membuat laporan itu jangan lupa membuat nama perusahaan, kemudian jenis laporan yang kita susun, lalu periodenya. Nah, di sini pendapatan digabungkan menjadi satu, yaitu di sini di jumlah pendapatan ini ditotalkan, pendapatan apapun yang diperoleh perusahaan itu dijumlahkan menjadi satu. Kemudian bebannya juga seperti itu. Jumlah beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dijumlahkan menjadi satu dengan nama jumlah beban. Sehingga nanti antara jumlah pendapatan dengan jumlah beban diselisihkan atau dikurangkan, diperolehlah laba atau rugi. Nah, jika pendapatannya lebih besar daripada beban, otomatis selisihnya adalah laba. Sebaliknya, jika pendapatannya lebih kecil dari beban, otomatis selisihnya adalah rugi. Bentuk laporan laba rugi yang kedua adalah multiple step. Nah, dalam multiple step, pendapatan dibedakan antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha. Jadi pendapatan usaha yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan itu namanya pendapatan usaha. Kemudian adanya pemisahan antara beban usaha dengan beban di luar usaha. Beban usaha, beban yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional perusahaan itu dijumlahkan menjadi satu, sehingga antara pendapatan usaha dengan beban usaha diselisihkan, namanya laba atau rugi usaha.
sekali lagi, hasil pengurangan dari pendapatan usaha dengan beban usaha namanya laba rugi usaha. Itu nanti tergantung dari totalnya lebih besar mana. Jika pendapatan usaha lebih besar dari beban usaha, maka hasilnya adalah laba usaha. Nah, demikian juga dengan pendapatan di luar usaha, ini berarti pendapatan yang diperoleh dari kegiatan di luar kegiatan pokok. Berarti dapat dikatakan ini adalah pendapatan sampingan. Nah, pendapatan di luar usaha diselisihkan atau dikurangkan dengan beban di luar usaha. Maka hasilnya nanti laba atau rugi di luar usaha. Jika pendapatan di luar usaha lebih besar dari beban di luar usaha, maka hasilnya adalah laba di luar usaha. Nah, jadi laba usaha dengan laba di luar usaha ditambahkan atau dijumlahkan, namanya laba bersih. Nah, contoh laporan perubahan modal seperti ini. Nama perusahaan, jenis laporannya laporan perubahan modal. Kemudian periodenya 31 Desember 2019. Di sini modal awal berapa nilainya? Ini sengaja memang belum menggunakan angka, masih konsep saja. Kemudian laba yang diperoleh, laba bersih yang diperoleh selama periode berjalan. Nah, di sini lalu price. Sehingga antara laba bersih dengan price dikurangkan. Jika laba bersihnya lebih besar dari price, maka selisihnya nanti akan dinamakan penambahan modal. Tetapi jika laba bersih lebih kecil daripada price di sini, maka di sini akan mengurangi modal. Ini sehingga antara modal awal dengan penambahan modal ditambahkan, diperolehlah modal akhir. Tetapi jika di sini tadi terjadi pengurangan modal, maka antara modal awal dengan pengurangan modal dikurangkan, diperolehlah modal akhir. Laporan keuangan yang ketiga adalah neraca. Bentuk neraca dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama disebut bentuk skontro. Bentuk skontro itu adalah bentuk neraca yang disajikan berdampingan antara sisi kiri untuk mencatat harta atau aktiva dan sisi kanan untuk mencatat kewajiban dan modal atau disebut pasiva. Sedangkan bentuk yang kedua, bentuk stafel, yaitu bentuk neraca yang disusun secara menurun dari atas ke bawah. Bagian atas untuk mencatat harta dan bagian bawah untuk mencatat utang dan modal. Neraca bentuk skontro. Nah, di slide sebelumnya tadi sudah disebutkan neraca bentuk skontro itu adalah neraca yang mana yang sisi kiri mencatat jumlah harta, sedangkan di sisi kanan adalah jumlah utang dan modal. Nah, di sini harta diuraikan antara harta lancar, harta tetap, dan ada lagi sebenarnya harta tidak berwujud. Kemudian dijumlahkan, di bawah namanya jumlah harta, dan di sisi kanan ini adalah jumlah utang dan modal. Tapi yang terlebih dahulu diuraikan adalah utang. Utang terdiri atas utang lancar. Utang lancar itu jenisnya apa saja? Diuraikan di sini. Utang usaha, utang gaji, itu yang termasuk utang lancar. Kemudian dijumlahkan, namanya jumlah utang lancar. Kemudian diuraikan lagi utang jangka panjang. Apa saja utangnya? Seperti di sini, utang bank, utang hipotek. Kemudian jumlahkan, namanya jumlah utang jangka panjang. Jadi
antara jumlah utang lancar dengan utang jangka panjang dijumlahkan, diperolehlah jumlah utang. Kemudian masukkan modal, nilainya berapa, lalu di bawah jumlah utang dan modal berapa. Jumlah utang dan modal harus sama atau seimbang dengan jumlah harta yang di sisi kiri. Nah, bentuk neraca yang kedua adalah neraca bentuk stafel. Nah, dalam bentuk stafel ini adalah laporan neracanya disajikan memanjang dari atas ke bawah. Di bagian atas merinci tentang harta yang dimiliki oleh perusahaan, harta apa saja, dari harta lancar, kemudian harta tetap, dan harta-harta lain yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian dijumlahkan, namanya menjadi jumlah harta. Kemudian di bawah jumlah harta itu dirinci lagi jumlah utang dan modal. Terlebih dahulu utang lancar, berapa nilainya dimasukkan sesuai dengan jenis utang lancarnya. Kemudian utang jangka panjang juga demikian, diuraikan utang jangka panjang apa saja yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu masukkan nilai modal yang dimiliki oleh perusahaan itu berapa, lalu dijumlahkan. Jumlah antara harta dengan jumlah utang dan modal harus sama. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.